Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Daisya Nur Salsabila dengan NIM 211363030. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Geografi Tanah yang berjudul Sifat-sifat Pembentukan Tanah. Materi diawali dengan proses pembentukan tanah. Yang pertama adalah pelapukan yang terjadi di lapisan atas tanah dikarenakan adanya aktivitas memecahkan dan dekomposisi dari bahan induk atau batuan mineral yang dilakukan oleh unsur iklim berupa udara, air hujan, sinar matahari, atau salju. Pelapukan tersebut terjadi karena dua aktivitas. Yang pertama adalah pelapukan fisik yang memecah batuan menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kedua adalah pelapukan kimiawi yang melibatkan perubahan komposisi kimia dari mineral batuan. Proses pembentukan tanah yang kedua adalah pencucian, di mana adanya perubahan pada komposisi fisik ataupun kimia pada bahan induk. Hasil pelapukan tersebut terakumulasi oleh tanaman dan membentuk partikel baru seperti tanah liat, bahan organik, lanau, atau senyawa kimia lainnya. Proses pembentukan tanah yang ketiga adalah perubahan dan iluviasi. Transformasi ini berkaitan dengan pelapukan kimia pada lumpur dan pasir. Terjadi pembentukan mineral tanah liat dan pembentukan bahan organik yang resisten terhadap pembusukan yang menghasilkan tanah liat tersebut kemudian mengalami pencucian dan disimpan di bagian bawah horizon. Transformasi dibantu oleh tanaman hewan. Transformasi ini juga dapat meningkatkan kondisi drainase dan komposisi nutrisi. Yang ketiga adalah fosilisasi dan translokasi. Terjadi ketika larutan asam kuat menghancurkan mineral lempung. Adanya pembentukan bahan mineral dari aluminium, silika, dan besi yang terakumulasi bersama dengan senyawa organik di dalam tanah. Bahan tersebut kemudian mengalami pemindahan di antara lapisan pada profil tanah yang kemudian menghasilkan warna yang berbeda-beda pada profil tanah. Lanjut kepada sifat-sifat tanah. Yang pertama adalah sifat fisik yang terdiri atas warna tanah, merupakan hasil dari pelapukan kimiawi dan organis yang meliputi faktor di bawah ini. Yang pertama adalah unsur Fe yang memberi warna kuning atau merah pada tanah. Yang kedua adalah bahan organik memberi warna coklat atau hitam. Yang ketiga adalah unsur mangan, sulfur, dan nitrogen yang memberi warna hitam. Yang keempat adalah kondisi lingkungan aerobik yang menghasilkan warna seragam. Dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan reduksi yang menghasilkan warna beragam. Yang kedua adalah struktur tanah, di mana susunan ini tersusun atas partikel-partikel di dalam tanah yang berdampak terhadap penguapan, perpindahan air, resistensi terhadap erosi, dan tempat akar tumbuhan. Kemudian tekstur tanah yang terbentuk dari proses fisikal yang menghasilkan komposisi pasir dan lanau, proses kimiawi yang menghasilkan komposisi lempung, dan proses tersebut mencerminkan karakter tanah yang apabila mengandung lempung, maka tanahnya lebih tahan dari erosi. Sifat-sifat lain dari tanah adalah sifat kimia yang merupakan bahan organik, unsur hara, dan pH tanah yang dikatakan normal atau netral saat pH berkisar 6,6 hingga 7,5. Yang kedua adalah sifat biologi, di mana kandungan organisme dalam tanah seperti kandungan jumlah jamur, bakteri, atau mikroorganisme lainnya yang mempengaruhi respirasi dari tanah. Sifat kimia merupakan derajat keasaman tanah atau pH, di mana nilai pH tanah dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan kesuburan tanah. Tanah yang subur memiliki pH antara 6 sampai 7. Pada kisaran tersebut, unsur hara tersedia bebas dalam tanah dan mudah larut dalam air. Keadaan yang demikian memudahkan tanaman untuk menyerap unsur hara yang tersedia dalam tanah.
Pada tanah asam, pH di bawah 4,5 sama di bawah 4,5, tanah banyak mengandung ion Al, Fe, dan Mn. Di mana ion ini akan mengikat unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, terutama unsur fosfor, kalium, sulfur, dan magnesium, serta molibdenum, sehingga tanaman tidak dapat menyerap makanan dengan baik meskipun kandungan unsur hara dalam tanahnya banyak. Selain itu, tanah asam juga banyak mengandung logam barat seperti Al dan Cu yang dapat meracuni tanaman. Pada tanah basah dengan nilai derajat keasaman pH lebih dari 7, unsur fosfor akan banyak terikat oleh kalsium. Sementara unsur mikro molibdenum atau MO berada pada jumlah banyak. Unsur MO tersebut pada tanah basah menyebabkan tanaman akan keracunan. Selain itu, tanah basah juga akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu karena pertumbuhan kekurangan unsur hara yang terdapat pada tanaman seperti seng, tembaga, mangan, dan besi. Kemudian profil tanah. Pertama adalah profil tanah diidentifikasi sebagai dinding atau penampang vertikal dari tanah yang memperlihatkan susunan horizon lapisan tanah yang berguna untuk mengetahui sifat-sifat tanah. Profil tanah tentunya berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Contohnya horizon tanah pada daerah tropis dan lembab. Profil tanah terdiri atas horizon O, A, E, B, C, dan R yang merupakan batuan induk. Penamaan ini ditentukan atas dasar jenis, material, dan penyusun lapisan tanah tersebut. Pembagian profil tanah. Pertama adalah horizon O. Kadar bahan organik tinggi, fraksi mineral sangat sedikit, ketebalan tergantung akumulasi bahan organik, serta adanya aktivitas biologi yang tinggi. Yang kedua adalah horizon A dengan akumulasi bahan organik halus atau humus dan bahan mineral tanah, serta adanya aktivitas biologi dan adanya perakaran tanaman. Yang ketiga adalah horizon E atau eluviasi yang di dalamnya ada sebuah proses pencucian sehingga kehilangan unsur liat seperti Fe, Al, dan bahan organik yang didominasi oleh pasir dan debu. Warnanya juga lebih terang. Yang keempat adalah horizon B atau eluviasi, di mana di dalamnya terjadi penimbunan unsur liat seperti Fe, ALM, humus, karbonat, gipsum, silika, dan sesquioksida dengan warnanya lebih merah serta struktur tanahnya yang menggumpal. Yang kelima adalah horizon C dengan hasil dari pelapukan batuan induk yang di dalamnya terkandung banyak batuan tidak padat atau pecahan batuan serta adanya akar tanaman halus di dalam horizon tanahnya. Yang keenam adalah horizon R atau batuan induk, di mana horizon ini merupakan lapisan batuan keras dan dalamnya tidak dapat ditembus oleh akar tanaman serta sulit dipecahkan. Baik, segitu dulu hasil presentasi dari saya sendiri dari materi sifat-sifat pembentukan tanah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.